Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saskia Putri dengan NIM 2405958. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini temanya adalah job description dan job specification terkait karir saya di masa depan. Untuk rencana karir di masa depan, saya memilih untuk menjadi tax officer di salah satu perusahaan. Jadi saya akan menjelaskan terkait job description dari tax officer. Yang pertama adalah menyiapkan, menghitung, dan melaporkan pajak. Tax officer menyusun dan mengisi surat pemberitahuan pajak untuk perusahaan secara tepat waktu. Yang kedua, rekonsiliasi dan compliance. Jadi, tax officer melakukan rekonsiliasi data akuntansi dengan laporan perpajakan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, pengajuan dan administrasi. Tax officer mengajukan restitusi pajak, mengurus pengembalian pajak, dan mengelola dokumen perpajakan. Yang keempat, penghubung dengan otoritas pajak. Jadi, tax officer berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan pemeriksaan, permohonan, atau koreksi laporan. Yang kelima, analisis dan perencanaan. Tax officer menganalisis transaksi perusahaan dari sudut pandang perpajakan dan membantu dalam perencanaan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal. Yang keenam, update peraturan. Tax officer harus selalu memantau dan mengupdate perubahan undang-undang dan regulasi perpajakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai job specification dari tax officer. Dimulai dari pendidikan. Tax officer harus berpendidikan minimal S1 di bidang akuntansi, perpajakan, atau keuangan. Yang kedua adalah sertifikasi. Tax officer harus memiliki brevet A dan B perpajakan. Yang ketiga adalah pengalaman, seperti pengalaman kerja di bidang perpajakan, terutama yang familiar dengan aplikasi DJP. Lalu yang keempat, keahlian teknis seperti memahami undang-undang perpajakan, mahir menggunakan Microsoft Excel, serta familiar dengan software akuntansi. Selanjutnya adalah keterampilan lunak atau soft skill. Tax officer harus teliti dan detail-oriented, karena pekerjaan perpajakan penuh dengan angka dan detail yang kritis. Yang kedua, analitis dan problem solving. Tax officer harus mampu menganalisis data dan memecahkan masalah perpajakan. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Tax officer harus baik dalam berkomunikasi dengan internal perusahaan maupun dengan otoritas pajak. Lalu dapat bekerja di bawah tekanan, khususnya saat mendekati batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Lalu, jujur dan memiliki integritas tinggi. Setelah membahas mengenai job description dan job specification dari tax officer, saya akan membahas mengenai kekuatan dan kesesuaiannya dengan diri saya sendiri. Yang pertama dari keterampilan lunak atau soft skills. Saya adalah orang yang teliti, detail-oriented, gigih, dan bekerja sungguh-sungguh. Hal ini menurut saya ini sangat cocok, karena ini adalah modal utama yang sangat berharga. Soft skill ini sering sekali lebih sulit diajarkan daripada pengetahuan teknis. Jadi, saya sudah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi seorang tax officer. Yang kedua adalah pendidikan. Untuk pendidikannya yaitu adalah S1 akuntansi, perpajakan, atau keuangan. Nah, sementara saya adalah dari S1 manajemen. Menurut saya ini merupakan jurusan yang cukup cocok untuk bekerja menjadi tax officer, karena jurusan manajemen masih termasuk dalam rumpun ekonomi dan bisnis yang relevan. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar. Pemahaman dasar akuntansi dari keuangan saya sudah cukup mengetahui dasar-dasar keuangan dari mata kuliah akuntansi. Jadi pengetahuan dasar akuntansi saya adalah sebuah awal yang baik. Selain dari potensi yang saya miliki tadi, masih ada area yang perlu ditingkatkan dan dipelajari. Yang pertama adalah pengetahuan teknis. Saya perlu untuk menguasai undang-undang perpajakan Indonesia secara mendalam, karena kemungkinan besar belum dipelajari secara mendalam di jurusan manajemen. Yang kedua adalah sertifikasi. Sertifikasi ini membuktikan bahwa kita memiliki pengetahuan teknis perpajakan yang memadai. Yang ketiga, pengalaman praktis. Pengalaman praktis ini seperti penggunaan software perpajakan, seperti e-filing atau e-faktur, dan akuntansi. Untuk menutupi gap pengetahuan teknis tersebut, saya memiliki planning sebagai berikut. Yang pertama, ambil sertifikasi brevet perpajakan. Yang kedua, mempelajari undang-undang perpajakan secara otodidak. Yang ketiga, mencari pengalaman praktis. Saya akan mencoba untuk magang di divisi pajak atau akuntansi perusahaan manapun. Sekian penjelasan saya terkait dengan rencana karir saya di masa depan.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.